Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala saat yang maha ghafur, saat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karenanya, tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga dan sahabat-sahabat dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kami akan mengupas simbol alif, lam, ha dalam ilmu syuhud. Huruf alif, lam, ha pada kalimat Allah adalah simbol yang memiliki makna sangat dalam. Simbol bukan sekedar tanda yang tak memiliki arti. Al-Ghazali dalam kitab Mishkat Al-Anwar mengatakan bahwa siapa saja yang telah mencapai pemahaman makna di sebalik terma-terma akan mencapai penyikapan untuk mencerna bahwa idea-idea adalah yang utama, dan terma-terma yang menjadi simbolnya menempati posisi sekunder. Justru terma-terma yang menjadi simbol itulah sumber yang mengandung realiti. Dikatakan dalam risalah ilmu syuhud bahwa sebelum ada alam, Tuhan tak bernama, diistilahkan dengan latayun. Setelah ada dunia, lalu dinamai Allah. Nama Allah yang dalam bahasa Arab terdiri daripada huruf alif, lam, dan ha adalah asma teragungnya, Isma al-Azam, yang merupakan cahaya zat Tuhan yang paling terang. Cahaya teragung ini merupakan cahaya sumber tempat cahaya-cahaya mengambil cahayanya. Allah cahayanya petalah langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya bagaikan sebuah miskat yang di dalamnya terdapat pelita terang. Pelita tersebut dinamakan kaca. Kaca itu seakan-akan kaubat yang berkilau dinyatakan atau minyak dari pohon yang banyak berkahnya. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walau tanpa disentuh api. Cahayanya di atas cahaya Allah membimbing kepada cahayanya siapa-siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan cahayanya, Rabb al-Alamin mensahirkan 7 petalah langit dan bumi. Tanpa cahayanya, seluruh ciptaan akan berada dalam kegelapan. Kehadiran cahayanya merupakan syarat utama atau sebab awal bagi tegaknya kaum atau semesta langit dan bumi. Allah adalah entiti tertinggi yang tak terbandingkan, tak terukur, tak terperi. Dia secara utuh, secara menyeluruh, secara real, sesungguhnya tidak bernama. Dia yang tertinggi tidak mungkin dibungkus atau terliputi oleh apapun termasuk sebuah nama. Tapi Dia ingin dikenal, makanya Dia memperkenalkan dirinya dengan nama-nama yang memungkinkan untuk dideskripsikan dalam bahasa manusia. Sebagai contoh, Ar-Rahman atau Maha Pengasih dan Ar-Rahim atau Maha Penyayang.
Makna kedua-dua kata ini boleh dipahami karena sifat pengasih dan penyayang adalah nama sifat yang juga ada pada manusia. Tapi dari segi makna dinisbatkan kepada sifatnya kedua-dua kata ini sebenarnya telah mengalami keruntuhan makna yang sangat jauh. Tuhan adalah penyebab awal bagi segala yang ada. Tuhanlah yang menjadikan manusia berbilang terdiri daripada bangsa-bangsa dan suku-suku. Bangsa dan suku ini boleh menggunakan bahasa yang berbilang pula diakibatkan oleh kesan lingkungan dan peradabannya. Tetapi kata Allah ada di dalam bahasa Arab, sedangkan Tuhan dalam bahasa Semitis disebut Eli, Elia, El atau Elohim. Nama Allah sudah digunakan sebelum ketibaan Islam. Ayahanda Nabi Muhammad SAW sendiri bernama Abdul Allah, hamba Allah. Bahkan seorang munafik di Madinah bernama Abdul Allah bin Ubay. Jadi kata Allah itu sudah tidak asing bagi bangsa Arab pra-Islam. Berdasarkan kenyataan bahwa Allah itu sebuah nama dalam bahasa Arab, maka timbullah berbagai pendapat tentang asal-usul kata Allah. Antaranya yang pertama adalah pendapat bahwa Allah adalah nama bagi Zat yang Maha Esa atau Ismu al-Adha. Sama ada Esa dalam af'al, sifat, asma maupun zatnya. Kata Allah juga sebagai Isma al-Azam, nama yang mulia. Nama Allah dikatakan sebagai nama yang menghimpun segala sifat Tuhan. Kesimpulannya adalah kata Allah tidak dibentuk dari kata lain. Kata Allah tak pernah digunakan oleh bangsa Arab untuk selain zat Tuhan. Pendapat kedua menyatakan kata Allah berasal dari kata al-ilah, satu-satunya ilah, sehingga al-ilah diucapkan sebagai Allah menjadi sebuah kata Allah. Kata ilah berasal dari kata aliha, yalahu ilahan, yang artinya menuju, memohon atau menyembah. Dengan demikian, apa saja yang dituju atau disembah dinamakan ilah, sedangkan kata Allah memiliki pengertian sebagai yang wajib dituju atau disembah. Pendapat yang ketiga bahwa dalam bahasa Arab digunakan sebagai kata ganti tertentu maknanya, sama seperti D dalam bahasa Inggris atau seperti L dalam bahasa Ibrani dan bahasa Spanyol bermakna katakanlah sesuatu. Huruf alif juga diartikan sebagai yang mengawali, mirip seperti alfa dalam aksara Grek. Kata li pula dalam bahasa Arab bermakna bagi sesuatu. Dan dalam lafaz Allah, kata ini diulang 2 kali, sedangkan hu atau huwa bermakna dia. Jadi, lafaz Allah, kata yang di dalam Al-Quran paling sering dipakai untuk menyebut dirinya, sama sekali tidak meliputi keseluruhan zatnya. Lafaz Allah sebagai simbol justru menegaskan kemahaesaannya, bahwa sejatinya Dia adalah tak bernama, karena jika makna ini dibaca secara keseluruhan, maka al, li, hu kurang lebih maknanya adalah sesuatu yang baginya diperuntukkan, dan sesuatu ini diperuntukkan untuk dia. Jadi secara sederhana kata Allah boleh diartikan sebagai simbol ini diperuntukkan, dan pemisalan ini diperuntukkan untuk dia yang tak bernama. Risalah Ilmu Syuhud menjelaskan tentang makna simbol kalimat Allah ini, namun amat sulit untuk dimengerti. Beberapa penjelasan yang cukup membantu adalah sebagaimana diterapkan oleh beberapa ahli, antaranya sebagai berikut. Perhimpunan huruf alif, lam awal, lam akhir, dan ha menjadi kalimat Allah bermula pada awal kun, awal yang mana di sana menyebabkan adanya syahadat dan taubat, yang juga menyebabkan turun dan sohirnya 4 huruf utama, yaitu alif, nun,
mim, dan ta yang menyebabkan adanya makom-makom di dalam perjalanan 99 yang makom tertingginya ada di makom ke-8, yaitu makom khas atau makom ilmu tentang Allah Ta'ala, atau boleh juga disebut makom berjalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tajallinya huruf alif, lam awal, lam akhir, dan ha itu berlangsung pada saat Allah itu sendiri tajalli pada gaib al-hawiyah. Karena apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tajalli di gaib al-hawiyah, Allah membawa huruf alif, lam awal, lam akhir, dan ha. Sedangkan tajallinya Allah pada gaib al-mutlaq, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa zat, sifat, asma, dan af'al. Di sini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan sifat nur dan mengadakan dua nama, yaitu kun sa dan kun da. Kun sa adalah titik dari Nur Muhammad yang di atas aras yang meliputi 7 petalah langit dan mengadakan suatu nama, yaitu nama awal-awal Nur Muhammad. Sedangkan kun zat adalah titik dari Nur Muhammad yang ada di bawah arsy yang meliputi 7 petalah bumi dan menggandakan nama, yaitu nama awal-awal umat. Adapun aras itu sendiri bukan berada di langit maupun di bumi, tetapi aras itu ada dalam diri kita. Proses selanjutnya, zat mawujud kepada huruf alif, sifat mawujud kepada huruf lam awal, asma mawujud kepada huruf lam akhir, af'al mawujud kepada huruf ha. Huruf-huruf itulah yang menjadi bunyi Allah, yaitu alif itu zat bagi Allah yang menjadikan rahasia bagi Muhammad dan menjadikan cahaya kepada kita. Lam awal itu sifat bagi Allah, menjadikan tubuh kepada Muhammad dan menjadikan ruh kepada kita. Lam akhir itu asma bagi Allah, menjadikan ilmu bagi Muhammad dan menjadikan hati bagi kita. Ha itu af'al bagi Allah, menjadikan kelakuan pada Muhammad dan menjadikan jasad pada kita. Seterusnya dikatakan bahwa huruf alif itu sebagai simbol bagi zat Allah Ta'ala, di mana sifat zat itulah yang kemudian menjadi ruh Nabi Muhammad. Ruh Muhammad pula menjadi ruh bagi semesta alam beserta isinya. Ia menjadi ruh idofi kepada manusia, bertempat di dalam jantung, di dalam fuad, yang hidup pada kita, yang berkata-kata di dalam badan kita. Pemahaman bahwa Allah hanyalah sekedar nama berimplikasi kepada amalia ibadah. Selayaknya amalia ibadah tidak ditunjukkan kepada nama Allah dan pangkat Tuhan saja, tetapi tujuan ibadah yang benar adalah berlakunya hubungan yang mesra dengan wujud yang memiliki nama Allah itu. Karena telah menjadi sunnatullah, jika ada nama tentu ada wujud, dan mustahil jika ada nama tapi tidak ada wujudnya. Begitu pula sebaliknya, mustahil ada wujud kalau tidak ada nama, karena nama dan empunya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Hakikat daripada mengenal dan tahu akan nama dan yang sempunya nama adalah agar boleh makrifat kepadanya, sehingga seluruh aktiviti ibadah dan peribadatan yang berlaku tidak sia-sia. Apalagi karena kurangnya ilmu tentang pengenalan kepadanya. Tanpa sadar, kita telah hanyut dan tenggelam di dalam samudera kesyirikan, merasa setiap ibadah dan peribadatan yang telah kita lakukan sudah sampai pada kemuncak kebenaran yang hakiki. Namun, sesungguhnya dinding tebal telah menjadi tirai dan kebenaran yang hakiki itu ialah kesyirikan, sama ada syirik jalili, syirik khafi maupun syirik kafiyah, al-kafiyah. Allah itu nyata adanya, tetapi manusia yang sebenarnya gaib. Sedangkan yang gaib itu akan nyata dengan adanya yang nyata. Adapun wujud itu wujud Allah Ta'ala. Sekali-kali jangan ada wujud lain selain Allah Ta'ala. Inilah sebenar-benarnya diri. Begitu juga kelakuan,
Jangan ada yang lain, karena jika ada, maka menjadi nafsi hamba jua. Adapun nafsi Rabbi, itu tiada menerima salah satu melainkan suci zahir batin. Pandangan yang demikian dikuatkan dengan dalil hadis qudsi. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati la gairi haitu ila ana. Insan itu rahasiaku dan rahasia itu sifatku, dan sifatku itu tiada lain daripada aku, tiada yang ada kecuali aku. Dari sedikit penjelasan ini, jikalau dikembalikan kepada tauhid, maka itulah kenyataan diri Allah. Esa tiada yang lain, Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada asmanya, dan Esa pada af'alnya. Pernyataan lebih jauh tentang tauhid di dalam risalah ilmu syuhud adalah Zat, artinya wujud Allah semata-mata. Itu yang sebenar-benarnya diri kita, jangan syak lagi pada kata-kata ini. Baik berjalan itu wujud Allah, melihat itu basar Allah, berkata itu kalam Allah, dan lainnya. Jangan ada wujud lain, jika ada maka batil. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, aku berada di dalam sangka-sangkaan hambaku, maka sudah lengkap wujud kita ini, wujud Allah ta'ala. Atau ingatlah akan firman Allah subhanahu wa ta'ala itu, dan jangan lagi mengatakan batil jika tahu wujud dirinya itu wujud Allah subhanahu wa ta'ala jua, dan tiada lupa, dan tiada bersyarikat, dan tiada berhakikat dan bermakrifat melainkan kudrat sendiri. Firman Allah ta'ala, kala ana abdu marabbi, jika aku hamba, mana Tuhanku. Kala ana rabbu ma'abdi, jika aku Tuhan, mana hambaku. Muhammad itu tiada antara dengan Allah seperti bunga dengan buahnya, dan seperti bayang-bayang dengan yang ampunya bayang-bayang, yakni tiada bercerai pada hakikat. Allah dengan ruang lingkupnya, dia Nur Muhammad itu sendirinya di dalam perkataan Allah. Adapun yang bernama rahasia itu sir, Allah juga. Adapun kita ini tiada tahu kalau tiada guru yang mempunyai ilmu al-haq, maka tiada dapat perkataan ini. Karena ini adalah kesudahan ilmu, tiada lagi di dalam kitab. Adapun kita ini bertubuhkan Muhammad, zahir batin bertubuhkan ruh namanya, maka tiada kita kenang lagi hati dan tubuh, hanya bertubuh batin saja namanya. Artinya Muhammad jua yang jadi tubuh kita ini. Jadi hakikatnya kita ini bertubuh ruh idofi, sebab Muhammad itulah yang bernama rahasia atau sir Allah. Inilah pujiannya yang berhimpun adalah Fatihah. Bismillah sama dengan aku menjadikan diriku. Ar-Rahman sama dengan aku mengadakan Muhammad. Ar-Rahim sama dengan aku mengadakan rahasiaku. Alhamdulillah sama dengan ya Muhammad aku jua memuji diriku. Rabbil Alamin sama dengan ya Muhammad yang berbuat itu aku jua zahir dan batin. Ar-Rahman Ar-Rahim ya Muhammad yang membaca Fatihah itu aku juga memuji diriku. Malik Yaumiddin sama dengan ya Muhammad engkau jua ganti kerajaanku, tiada lain yang sembayang itu aku. Iyyaka na'budu sama dengan ya Muhammad aku memuji akan diriku. Wa iyyaka nasta'in ya Muhammad tiada yang tahu akan diriku hanya engkau. Ihdinas siratal mustaqim ya Muhammad yang gaib itu aku dengan kamu kemuliaanku. Siratal ladzina an'amta alaihim ya Muhammad sebab dengan sabdaku maka sekaliannya ini ada. Gairil maghdubi alaihim sama dengan ya Muhammad tiada aku katakan rahasiaku kepada mereka karena aku kasih kepada umatmu. Waladolin ya Muhammad jika tiada kasihku tiada engkau tahu akan rahasiaku. Amin sama dengan ya Muhammad engkau ganti rahasiaku. Ketahuilah hai Talib, barang siapa yang mengenal akan dirinya, kenallah ia akan Tuhannya, dan tiada sempurna seseorang mengenal dirinya kalau tiada tahu akan kejadian asal dirinya.
Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa, "Hai Rasulullah, apakah yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan terlebih dahulu ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan daripada zat Allah. Maka dengan demikian Nur Nabi Muhammad itu dijadikan sebelum ada dan juga dijadikan Allah dari zatnya, seperti kata Syekh Abdul Wahab Ar-Rasyid Syakrani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ruh Nabi Muhammad itu dari zatnya dan menjadikan sekalian alam Nabi Adam dan tubuh manusia ini dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bapak dari segala ruh, dan Nabi Adam bapak dari tubuh manusia, dan Nabi Adam dijadikan daripada tanah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Aku jadikan manusia dari tanah, dan tanah dijadikan dari air. Air berasal dari Nur Muhammad. Maka ruh dan tubuh manusia tersebut bernama Nur Muhammad kepada ruh dan tubuh. Inilah segala kainat." Maka insya Allah kita akan melihat kesempurnaannya satu jibal wujud, karena tubuh kita yang kasar ini sekali-kali tidak dapat mengenal Allah, sebab fana yang dapat mengenal Allah adalah dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mengenal akan meresapkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ia mengenal atau meresapkan Tuhannya. Karena itu merupakan kenyataan wujud Allah yang kita miliki, seperti penglihatan, pendengaran, pengrasa, dan sebagainya. Baginya yaitu nur jua. Disinilah sampainya pelajaran segala ilmu dari aulia dan anbiya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula pendapatnya Arif Billah serta kelakuan, karena ia mengenal dirinya berasal dari kejadian Nur Muhammad. Demikian sahabat simbol alif lam lam ha dalam ilmu syuhud. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.